Kalau bulan Ramadan pasti ada kenaikan ya, karena kan kita siapin buat THR, terutama itu sih prioritas. Kalau bukber bukan prioritas kalau menurutku. Jujurnya sih lebih ke makan tabungan ya, tapi ya mau gimana lagi sih, karena dilihat-lihat juga kan ya, momen lebaran kan harusnya momen Ramadan dan lebaran ini jadi suatu yang spesial ya, bisa memberikan kebaikan ke yang lain juga lah. Nah pemirsa, siapa yang relate dengan teman-teman yang tadi? Memang momen Ramadan dan juga Idul Fitri identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Mulai dari membeli takjil, buka bersama, hingga membeli berbagai persiapan untuk lebaran. Tanpa persiapan keuangan yang tepat, jangan-jangan kita sampai boncos atau bahkan berpengaruh kepada kondisi keuangan pasca Idul Fitri. Eits, tenang, tentu dengan strategi yang tepat, pemirsa masih bisa loh membeli berbagai kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran tanpa mengalami masalah finansial. Sini saya bagikan tipsnya agar Lebaran nyaman, dompet tetap aman. Tapi pemirsa, sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih yang biasanya menyebabkan pengeluaran berlebih pada masa Ramadan dan juga Lebaran. Biasanya hal yang mempengaruhi adalah ini, kemudian ini, dan juga ini. Nah, oleh karena itu pemirsa, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memisahkan anggaran Ramadan. Jadi pemirsa dapat pisahkan anggaran bulanan dengan anggaran Ramadan dan jangan lupa memberikan batas-batas maksimal untuk setiap pengeluaran. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bedakan kebutuhan dengan keinginan. Pemirsa dapat fokuskan pengeluaran kepada hal-hal yang benar-benar penting, seperti bahan makanan pokok, kebutuhan ibadah, zakat dan kewajiban lainnya, serta biaya transportasi dan operasional harian. Sementara pengeluaran seperti membeli pakaian baru dalam jumlah banyak, dekorasi berlebihan, dan berbuka di restoran mahal sebaiknya dibatasi. Dan untuk kebiasaan membeli takjil di luar, bisa dibatasi dengan tentukan batas frekuensi membeli takjil dan sesekali buatlah takjil sendiri di rumah. Prinsip sederhana yang bisa dilakukan adalah jika tidak dibeli hari ini, apakah akan berdampak besar? Pemirsa, biasanya penyebab pemborosan adalah belanja yang tidak terencana dan juga berlebihan. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah buat menu untuk berbuka maupun untuk sahur dalam satu minggu. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan promo dengan bijak. Karena ada kalanya kita menjadi kalap dan membeli barang yang tidak penting atau diinginkan hanya karena barang tersebut sedang promo. Dan sebaliknya, pemirsa bisa memanfaatkan promo biaya transportasi untuk mudik, mengingat biaya transportasi biasanya akan meningkat menjelang Lebaran. Kemudian pemirsa, jangan membeli kebutuhan Lebaran menggunakan cicilan atau pay later, dan belilah barang-barang yang sesuai dengan kemampuan finansial. Jika ada kebutuhan, pakailah uang tunai atau dana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Prinsipnya, jangan sampai kebahagiaan Lebaran ditukar dengan utang-utang yang menumpuk di hari-hari berikutnya. Kemudian pemirsa, tentu Ramadan merupakan momen terbaik untuk berbagi. Tapi perlu diingat, perlu diiringi dengan pengaturan keuangan yang tepat. Nah, untuk mengetahui alokasi keuangan pada momen Ramadan dan juga Lebaran, kita akan langsung bertanya bersama financial expert CNBC Indonesia, Ai Ahmad. Mas, ini kan lagi momen Ramadan dan juga Lebaran. Nah, dengan adanya ini aku nanya-nanya dikit soal pengaturan keuangan ya. Dengan adanya zakat dan THR, sebenarnya pengaturan keuangan pada momen-momen ini biar nggak boncos tuh gimana sih idealnya? Ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat ya, banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Jadi buat orang-orang yang mau merayakan Ramadan dan Lebaran gitu, memang perencanaan keuangan itu menjadi sangat penting gitu. Kenapa? Karena kalau tidak diatur biasanya akan boncos, apalagi di momen Ramadan dan Lebaran ini spending itu cenderung lebih besar gitu dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, gimana cara pengaturannya?
Misalkan dari 100% penghasilan kita dapat gitu ya, baik itu dari gaji maupun dari usaha itu, kita bagi pos-posnya. Let's say misalkan 50% itu untuk kebutuhan yang sifatnya pokok gitu hari-hari ya, untuk makan, transportasi, mungkin untuk komunikasi seperti bayar pulsa, listrik dan lain sebagainya. Itu di kebutuhan pokok itu sekitar 50% gitu ya. Nah, 10% itu bisa dialokasikan untuk proteksi gitu ya, misalkan asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin untuk dana pensiun gitu ya, itu disisihkan juga tetap harus disisihkan gitu di bulan Ramadan itu 10% at least. Nah, yang tidak kalah penting 10%-nya lagi adalah untuk investasi. Nah, banyak orang ketika di bulan Ramadan dan Lebaran ini cenderung mikirnya tuh spending aja, tapi nggak investasi. Nah, investasi itu juga penting karena investasi itu tidak boleh stop gitu dalam bulan apapun, dan justru biasanya di kala bulan Ramadan itu cenderung investasi itu pertumbuhannya menjadi lebih bagus gitu ya, karena harganya biasanya cenderung dia flat atau turun, sehingga momen yang pas untuk masuk dan nanti after Lebaran itu naiknya bisa lebih kenceng lagi gitu. Nah, itu kan udah 70%. Nah, 10%-nya ini barulah untuk disisakan untuk yang lain-lain, misalkan untuk kayak mau buka bersama gitu ya, alokasinya di situ, untuk bagi-bagi THR gitu ya, untuk keperluan mudik dan lain sebagainya, tambahannya di situ. Nah, ini yang penting juga. Jadi ketika gaji di bulan Ramadan dan Lebaran maupun THR itu sebenarnya untuk menunjang tambahan untuk mudik dan lain-lain. Tapi sebenarnya lebih baiknya itu dipersiapkan sebelum Ramadan gitu. Karena kan kebutuhan mudik itu atau THR mungkin biasanya besar gitu ya untuk sebagian orang tertentu. Kalau hanya mengandalkan gaji di saat Ramadan dan Lebaran belum tentu cukup, makanya harus dikumpulkan jauh sebelum Ramadan gitu. Tapi kalau memang kepepet ya let's say sudah terlanjur gitu ya mungkin bisa dari sisa 30% tadi dimaksimalkan maksimal banget 20%. Nah, 10% sisanya itu adalah untuk kebutuhan dana darurat. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan darurat tertentu, let's say lagi mudik misalkan mobilnya mogok gitu ya, atau tiba-tiba amit-amit sakit kayak gitu. Nah, itu bisa diambil posnya dari dana darurat kalau memang nanti dari proteksinya tidak mencukupi. Jadi alokasinya seperti itu sehingga kita bisa Ramadan dan Lebaran dengan nyaman. Jadi sebenarnya kuncinya untuk THR nggak numpang lewat, itu disiapkan dari jauh-jauh hari ya perencanaannya. Dari jauh-jauh hari. Jadi jangan hanya pas Ramadan dan Lebaran aja, tapi disiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, ini kan kita sudah mau Lebaran nih ya. Mungkin nanti setelah Lebaran mulai dipersiapkan untuk Lebaran tahun depan atau Ramadan tahun depan. Jadi dicicil 10% dari penghasilan kita sisihkan gitu ya. Nanti kan kalau setahun itu let's say udah 120% tuh ya. Bisa buat mudik, bisa buat THR, bisa buat beli baju baru, sepatu baru gitu ya, buat jalan-jalan dan lain sebagainya, sehingga ketika Ramadan dan Lebaran nggak berat lagi untuk ngumpulin dana-dana yang tadi dibutuhkan gitu. Pemirsa, memang momen Ramadan dan Lebaran merupakan momen terbaik untuk berkumpul dan juga berbagi. Semoga dengan tips-tips tadi bisa bikin pemirsa di rumah nggak worry lagi terhadap keuangan setelah Lebaran. Dan juga bahkan masih ada sisa uang untuk ditabung maupun diinvestasikan. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Fahri serta Kuku CNBC Indonesia Beyond Business.